Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Bapak Dr. Juni Iswanto Sarjana Ekonomi. Saya Reynanda Widya Ayudina dan juga keempat rekan saya, Umi Hasanatul Lailiyah, Anissa Nur Hasanah, Mary Merlian, dan juga Diski Rahmawati. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pasar dan teknis yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Hasanah, aspek manajemen dan hukum yang akan dijelaskan oleh Mary, aspek sosial lingkungan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Umi Hasanatul Lailiyah, dan juga yang terakhir ada aspek finansial yang akan dijelaskan oleh Diski. Baik, langsung saja. Yang pertama, aspek pasar dan teknis yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Hasanah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek-aspek non-finansial. Yang pertama dari aspek pasar. Analisis pasar dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk memahami potensi permintaan, luas pasar, dan strategi pemasaran yang tepat. Menurut Kotler dan Keller, permintaan pasar adalah jumlah produk yang dibeli konsumen di wilayah tertentu. Sementara menurut Umar, menyatakan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Analisis pasar meliputi identifikasi kualitatif atau deskripsi pasar, konsumen dan kompetitor, dan kuantitatif atau proyek penjualan. Elemen marketing mix atau 4P itu meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang penting untuk merancang strategi bisnis sukses dan kompetitif. Kemudian yang kedua dari aspek teknis. Aspek teknis dalam kelayakan usaha itu mencakup lokasi, teknologi, peralatan, mesin, tenaga kerja, dan tata letak produksi. Pemilihan lokasi yang tepat, perancangan layout yang efisien, serta teknologi dan metode persediaan yang sesuai sangat penting untuk kelancaran operasional. Kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Aspek manajemen berperan penting dalam kesuksesan usaha. Manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan setiap tugas dilakukan dengan benar dan tujuan tercapai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek manajemen dan hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan usaha meliputi validasi dokumen penting seperti TDP, NPWP, izin usaha, dan sertifikat tanah. Jenis izin yang diperlukan bergantung pada usaha seperti SIUP, izin industri, tambang, perhotelan, dan IMB yang harus diurus oleh pemilik usaha. Aspek sosial dan lingkungan menilai dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Usaha harus memberi manfaat seperti lapangan kerja dan infrastruktur, serta mengurangi dampak negatif seperti perubahan demografi atau ketimpangan sosial. Bisnis yang bertanggung jawab berkontribusi melalui CSR dan kajian sosial yang baik penting untuk memastikan berkelanjutan usaha dan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisnis harus memberikan manfaat sosial seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur. Namun juga harus meminimalkan dampak negatif seperti perubahan demografi, ketimpangan sosial, dan penggusuran dengan melakukan kajian sosial yang komprehensif dan melibatkan masyarakat. Bisnis dapat mengurangi dampak buruk dan meningkatkan kontribusi positif melalui program CSR. Pendekatan ini memastikan bisnis diterima secara luas dan memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis menilai dampak ekonomi usaha, termasuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan. Analisis ini juga mencakup keuntungan bagi investor dan efisiensi alokasi sumber daya, serta kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Resiko ekonomi seperti ketergantungan lokal dan fluktuasi pasar juga perlu dipertimbangkan.
Studi kelayakan harus dilakukan secara holistik dengan analisis mendalam untuk memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Finansial. Aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena mencerminkan kesehatan keuangan dan kelangsungan hidup bisnis. Ini melibatkan analisis biaya untuk investasi, proyeksi pendapatan, arus kas, ROI, NPV, dan break-even point. Keputusan keuangan harus mempertimbangkan risiko ekonomi, fluktuasi harga, dan perubahan regulasi. Aspek ini juga menilai kemampuan bisnis dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang, serta kebutuhan reinvestasi untuk pertumbuhan. Perencanaan keuangan yang baik memberikan keyakinan pada investor dan pemangku kepentingan bahwa bisnis layak dan berpotensi menguntungkan. Sekian tadi video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.